cek, cek. Shalom semuanya. Sekali lagi yang semangat. Shalom semuanya. Yang memuliakan Tuhan pada hari yang berbahagia pada hari boleh tepuk tangannya. Haleluya. Kita mau kembali lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Sebelum itu mari kita bersatu dengan doa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan yang Engkau berikan kepada kami selama 1 minggu penuh ini. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami berkat yang baru setiap paginya dan kesehatan yang berlimpah-limpah. Pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami mau terus merindukan Engkau selalu ya Tuhan. Kami mau terus memuji memuliakan nama-Mu dan kami mau menikmati kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Turunlah atas kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami selama ibadah kami berlangsung ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah-Mu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat-Mu. Berkatilah mereka agar sampai ke rumah-Mu dengan selamat. Dalam nama-Mu Tuhan, kami telah bersyukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin.
terus berjalan denganmu Tuhan. Kami mau serukan namamu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Kau yang bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau serahkan jiwa kami Tuhan. Kami mau serahkan hati kami karena Kau sungguh berarti Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku tuh rindu menyembah. Katakan seperti rusa. Dengan hati sungguh-sungguh seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku tuh rindu kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku tuh rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagi. Benar Tuhan, Kau sungguh berarti dalam kehidupan kami. Inilah seluruh kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau segalanya. Mari terus angkat suara kita katakan Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari saudara kita katakan dengan segenap hati kita katakan, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami.
tepuk tangan untuk Dia yang luar biasa. Yes. Benar Tuhan, Engkau sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau terus menjaga kami Tuhan. Engkau terus memberkati kehidupan kami sehingga kami ada di sini. Itu semua berkat anugerah-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami mau serahkan kekuatan kami karena Engkaulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan, bagi saudara yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh dong, tos sekarang kayaknya Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Benar, Tuhan kita sungguh luar biasa. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Sekali katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita bahkan puja indah Allah karena kita tahu Allah kita sumber kekuatan. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi.
di dalam namanya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hai, kita banget cek dari awal. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu
ada kekuatan, katakan amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Shalom saudara. Pada kesempatan hari ini kami akan memberikan akte baptisan untuk Martinus, namanya Martinus Junioris Tetua. Harap maju ke depan. Kita mau masuk ke dalam hadirat firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Namun sebelum kita masuk, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, di dalam nama-Mu ada kuasa Tuhan, ada kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami. Bapa, setelah kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu yang disampaikan dan dapat menjalankannya seturut dengan firman. Pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami dan kami mau buka lebih dalam lagi untuk terus memuji memuliakan Nama. Dalam nama Tuhan adalah kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian seperti Bapa saya anak. yang terbaik.
setelan pujian dari awal. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganku, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Katakan seperti Bapa sayang anak, seperti Bapa sayang anaknya. Oh demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, oh hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Katakan seperti Bapa sayang anak, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, oh seperti Bapa sayang anaknya. Oh demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oh hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi kami. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kami tahu Engkau merancangkan yang terbaik bagi orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, apa yang Kau janjikan itu pasti akan Kau genapi. Kami hari ini rindu Bapa berdoa buat anak-anak yang Kau percayakan di gereja ini untuk boleh kami gembalakan, supaya mereka juga mengalami Kristus di sepanjang umur hidup mereka. Tak satu pun mereka yang
jauh daripada Tuhan, tetapi mereka sungguh-sungguh punya takut akan Allah, punya pengenalan akan Allah lebih lagi Bapa. Dan Bapa, sebentar kalau mereka ada di kelas sekolah minggu, biarlah Kau juga memberkati apa yang mereka dengar hari ini, firman yang mereka dengar, dan juga urapi guru-guru yang mengajar hari ini Bapa, kami percayakan dalam anugerah-Mu. Kami juga berdoa bagi tiap-tiap orang tua mereka, bila mereka juga mengalami Kristus dan semua yang dibutuhkan oleh anak-anak bisa tersedia dengan baik. Tuhan mencukupkan bahkan melimpahkan. Terima kasih. Kami percaya hanya anugerah-Mu yang membawa kami kepada kesempurnaan hari demi hari. Izinkan Roh-Mu bekerja bagi anak-anak tempat ini Bapa, dan bagi keluarga lepas keluarga. Nama-Mu dipermuliakan. Sebentar kami akan bersama-sama kembali belajar firman-Mu. Mari Bapak urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa, pemirsa di luar. Luar biasa ya. Iya, terima kasih buat Pak Yohan sudah memberi kepercayaan untuk sampaikan firman pada hari ini. Kita akan terus belajar akan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Iya, baik. Iya, maafkan saya agak terlambat karena ada beberapa hal yang saya harus selesaikan di gereja, dan kita boleh berada bersama-sama dengan Roh Besar Gereja Betani tempat ini. Baik, di dalam renungan hari saya akan menyampaikan tentang apa yang ada di dalam kitab Ester. Ya, Ester nanti dibaca di rumah dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-10. Kita membedah kitab Ester, ini sesuatu yang cukup menarik untuk kita bisa sama-sama merenungkannya. Baik, mari kita akan membaca. Sebenarnya kita akan mengajak pasal 1 sampai 10, tapi karena waktu saya tidak baca semuanya, nanti habis waktunya. Tapi saya akan membahas saudara-saudara untuk kita melihat dari bagian Ester pasalnya yang kelima. Kitab Ester pasal yang kelima, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat 14 ya. Baik, saya merindukan kita membaca secara bergantian. Saya membaca 9, baru ayat yang ke-10 seterusnya. Lalu kita akan membaca bersama-sama, menemukan kitab Ester pasal 5. Ya, menemukan amin. Ya. Ester pasalnya yang kelima ayat 9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Sebut sama-sama 2, 3. Ayat 11. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang
istana raja. 14 sama-sama 2, 3. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Sekarang sama-sama. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Amin. Nah, kalau kita dalam hidup ini Bapak, selalu bergantung kepada situasi keadaan. Ya. Contoh gampang tadi saya di sini paling tidak kan 10 kurang 5. Ya. Paling enggak mepet 10 tepat. Ya, atau paling tidak 10 lebih 5 gitu ya. Tapi tadi datang pas 10:29. Nah, tentunya Bapak, apa yang dalam benak saudara? Apa yang dalam benak saudara? Ini jam sudah ibadah, mana pendetanya, gitu kan? Mana orangnya yang katanya mau memberitakan Injil kok jam segini datang? Padahal musik sudah refnya diulang berkali-kali, datang. Lalu apa? Muncul apa? Pasti pendetanya datang. Nah, dengan apa yang ada di sekitar kita itu yang membawa kita kepada apa? Sesuatu yang tidak nyaman. Kalau kita mau kan teratur, semua teratur dengan baik, semua baik, itu tidak masalah. Tapi itulah kehidupan Bapak. Maka saya akan berikan judul hari ini adalah tentang saat keadaan tidak berpihak. Di judulnya dulu, di judul yang pertama, halaman pertama dulu. Halaman pertama. Oke. Nah, ini stres apa relax. Nah, judulnya gini, judulnya. Ini lagi saat keadaan tidak berpihak. Yuk kita akan belajar dari tentang sesuatu yang penting. Nah, saya akan bacakan sebentar ayat yang ke-14 kita baca sekali lagi ya. Akan tetapi semua itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkan besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada yang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Satu keadaan yang Haman rasakan tidak nyaman oleh kehadiran seorang yang bernama Mordekai. Bahkan katakan seorang Yahudi, seorang musuh besar daripada bangsa ini, ada di tengah-tengah umat atau di tengah-tengah bangsa yang dia katakan diberkati Tuhan. Dia tidak nyaman dengan kehadiran Mordekai. Lalu dia berikhtiar untuk menyulahkan daripada Mordekai dan dipertontonkan. Bahkan apa? Dikatakan nanti kalau sudah Mordekai disulahkan, dia mati, ayo kita bersukacita. Ternyata hati Haman benar-benar dalam kondisi yang tidak baik. Oleh karena apa? Kehadiran seorang Yahudi, seorang yang punya satu pengaruh yang cukup besar. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu, di dalam hidup kita tuh ada 4 kondisi yang sering kali kita alami. Yang pertama adalah saat kondisi sedang baik dan sesuai harapan. Ini mah nggak usah ngomong ya. Kalau harapannya itu baik, sesuai harapan, siapa nggak senang? Ya, kayak lagunya Opi Andresta ya. Andai
kerjaan deh, gak usah pakai kerja. Itu harapan-harapan ketika dipenuhi Bapak Ibu. Mana orang yang tidak bersukacita? Kondisi itu mempengaruhi sikap hidup kita, hati kita. Seolah-olah hati kita, hidup kita itu nyaman-nyaman saja. Itu yang pertama. Saat kondisi sedang baik atau sesuai dengan harapan, tentunya tidak ada masalah. Ya, makanya Pak Yuan ke tempat ini, ya, yang hadir penuh, tempatnya besar, nyaman, gitu kan? Maunya gak ada apa-apa kan? Tapi malah mungkin karena Alkitab berulang kali menjabarkan, menjelaskan tentang arti penderitaan bagi orang percaya. Makanya kita tidak boleh dipengaruhi oleh sebuah kondisi. Yang kedua yang saya catat di sini adalah saat kondisi yang buruk, bahkan itu di luar kendali kita. Contoh hari ini kita hadapi apa Bapak Ibu? Ekonomi yang tidak baik. Ya. Nah, di Jawa Timur sudah terjadi pemadaman bergilir. Alasan sepele. Apa alasannya? Batu baranya berkurang. Kok bisa ya? Gitu kan? Katanya kita ini paling besar komoditi ekspor untuk batu bara, tetapi dalam negeri kok kosong. Bahkan kemarin ada satu survei ketika dalam beberapa hari yang lalu, hari apa saya di Jogja, hari Sabtu Bapak, jam 9 sampai jam 10 malam atau 8.30 sampai 9.30 malam, itu daerah-daerah khusus di Jakarta Pusat ada beberapa wilayah yang dihentikan listrik 1 jam. Dan hitung dalam 1 jam itu penghematan sekian puluh miliar Bapak. Apa gara-gara itu sehingga apa? Memporak-porandakan situasi yang di luar kendali. Atau tiba-tiba terjadi musibah, tiba-tiba terjadi kebakaran, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu bisa saja terjadi Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saya membaca di dalam kejelasan tentang saat kondisi buruk di luar kendali, kadang-kadang kita ini diminta untuk mundur sebentar, untuk mengkaji ulang, untuk memikir sejenak, ya. Bahkan apa, kita menata ulang Bapak Ibu, ya. Ya kan jelaskan dengan kenaikan BBM yang hanya sekian ribu rupiah, ya, dari sekitar 12,5 sampai 17 kan sekitar 5.000, 4.000 sekian Bapak Ibu. Memang kecil 4.000. Tapi kalau isinya 50 liter ya cukup besar Bapak Ibu, ya, terasa Bapak Ibu. Ya makanya ini keadaan yang di luar kendali kita, di luar harapan-harapan kita Bapak Ibu. Bahkan yang kita lihat tidak, saat menghadapi satu perubahan yang drastis, ya, katakanlah sepasang suami istri, orang Jawa bilang seperti mimi lan mintuno, artinya kemanapun mereka berdua, tiba-tiba dipanggil salah satunya Bapak Ibu. Ini kondisi perubahan drastis Bapak Ibu, yang kadang kita tidak pernah tahu akan itu, ya. Dan mungkin juga kita saat menghadapi perbedaan pendapat. Nah, sebabnya di dalam hidup ini oleh Tuhan kita diperhadapkan pada satu situasi yang kadang-kadang situasi itu tidak berpihak bagi kita.
kadang-kadang juga tidak menguntungkan kita, dan itu ada di pemandang mata kita, dan itu akan tetap terus ada. Dan dunia apapun Bapak Ibu, dunia pendidikan kah, dunia perdagangan kah, dunia kesehatan kah, dalam pelayanan itu tetap ada Bapak Ibu. Bahkan tadi waktu saya mendengar khotbah yang disampaikan oleh rekan saya di gereja, bilang begini, benar dia punya pos PI di Surabaya Bapak, yang dia gembalakan. Saya tahu orang ini memang orang Surabaya, tapi dia punya pelayanan di Kelapa Gading. Dia tetap beberapa saat sekali dia mengunjungi cabangnya. Bahkan cabang itu ada di mana? Ada di daerah, kalau Bapak tahu, makam Kembang Kuning. Itu di jalan itu Bapak, ada pos PI-nya. Nah, tadi saya dengar bahwa ada orang datang, seorang pemuda yang gesit, yang punya talenta, yang punya karakter yang baik, tiba-tiba datang ke gereja. Itu sama nggak senang Bapak Ibu? Senang nggak? Misalkan Pak Iwan ditanya seorang pemuda yang membantu, yang punya talenta, bakal punya uang, kan enak Bapak Ibu ya, kan aman. Tetapi si pemuda ini punya hal tidak baik Bapak. Dia bukan anak muda, ibadah pemuda diatur selama 1 tahun. Begitu mereka dewasa, dipindahkan ke gereja di mana dia senang Bapak. Artinya ada penyusup rohani. Saya tidak pernah berpikir bahwa seperti itu terjadi. Hanya untuk apa? Untuk mendapatkan jiwa. Dia ngaduk-ngaduk kolamnya orang lain, dibawa ikan ke sana Bapak Ibu. Saya tidak pernah berpikir, dan hari terjadi. Bahkan ada juga gereja yang dia cerita di Solo, yang dia juga melayani, tapi dia sebagai tamu. Lalu si pengurus gereja begini, itu nanti lihat ya, di depan sudah ada 2 bis yang siap untuk menampung mereka, dibawa ke gerejanya Bapak Ibu. Ini sesuatu yang kadang-kadang, apakah kondisi ini seperti ini? Saya katakan, kalau kita baik-baik saja sih tidak ada persoalan, tapi saya mau katakan itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau itu memungkinkan, kan pasti nggak ada namanya pahlawan-pahlawan iman. Yang ada adalah Ibrani 11. Sekalipun mereka belum mendapatkan tempat itu, tapi dia tetap percaya. Nah, dia belum dapatkan, tapi percaya kan? Sinting Bapak. Terus mau apa dengan hidup ini? Tapi rupa-rupanya Tuhan mah, saat keadaan tidak berpihak, ini yang akan kita baca. Saya percaya ada satu perkataan daripada seorang yang bernama Haman Bapak ya, kepada Esther. Pasal 4 ayat 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab itu kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh tugas sebagai raja. Keadaan Esther tidak nyaman, keadaan Mordekai tidak nyaman. Bahkan saya percaya Ahasiwerus pun tidak nyaman. Nah, Bapak, mari kita akan melihat diri kita. Makanya ada seorang yang meneliti daripada ahli psikologi tentang bagaimana sih mengelola stres itu, Bapak. Ya, saya pernah mengantarkan satu jemaat yang kondisinya kadang-kadang
lihat penglihatan, kadang lihat api, kadang lihat macam-macam dia lihat Bapak Ibu. Ternyata apa? Itu stres. Dia ngomong sendiri, dia ketawa-ketawa sendiri. Lalu oleh orang tuanya, dia dikonsulkan ke seorang psikiater. Seorang antar dia dari seorang anak muda, ya, yang ngurusin adalah mama yang gak stres, ya, kemudian yang usia adalah oma. Pak, tolong antarkan cucu saya bawa dia ke rumah sakit yang khusus ada rawat saya. Lalu dia ngobrol, saya dengarkan. Terus di akhir saya tanya sama dokter, kenapa sih kok bisa seperti ini? Apa jawaban dokter? Pak, setiap orang itu punya takaran, kekuatan untuk menahan stresnya. Jadi katakan oleh dokter itu bahwa di setiap manusia itu ada tingkat stresnya. Tidak pernah tidak ada selalu. Tinggal apa? Kita mau memperbesar atau kita mau menekan itu. Makanya ada yang namanya manajemen stres. Nah, kalau cara dunia apa manajemen stresnya? Bisa healing, bisa olahraga, bisa. Tapi apa menolong? Saya katakan tidak menolong Bapak Ibu. Sesaat saja, betul nggak? Coba orang yang punya uang banyak gitu ya, pergi kemana-kemana, begitu pulang ya Pak, balik lagi Bapak Ibu. Lalu nyesel, kenapa kita kok pergi ke Jepang ibu bisa kan? Ini stres lagi Bapak Ibu. Saya katakan setiap orang itu ada tingkatan stresnya. Nah, mari kita akan lihat hari ini bahwa ada dua pilihan untuk hidup kita, mau stres atau mau relax. Benar. Mau istirahat Bapak ya? Tiba-tiba diam ingat lagi. Ya, apalagi. Gak bisa. Saya katakan hidup seperti ini itu sepanjang hubungan hidup kita, sepanjang jalan hidup kita. Jadi mari kita belajar bagaimana apa yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, ya. Jadi kalau kita lihat di sana ada ancaman untuk orang-orang Yahudi, pelaku adalah Ahasveros, ada Esther, ada Mordekai, ada Haman, dan ada saya. Kecuali kalau satu orang gampang, tapi ini ada 5 orang Bapak Ibu. Ada raja, ada ratu, ada orang pamannya daripada Esther, ada Haman yang jahat, juga Seres, istri daripada Haman yang jahat. Nah, mari kita akan belajar sama saja ya dari apa yang kita baca tadi Bapak ya. Lalu apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita buat jika keadaan itu tidak menguntungkan kita? Kemarin di kompleks saya di Kelapa Gading memang tidak diberitakan. Saya ngobrol dengan satpam yang di belakang, dia bilang, Pak, kemarin sore ada orang bunuh diri di tempat ini loh Pak. Loh masa sih? Iya. Suami istri, katanya suami istri Bapak, istri yang kerja, dia di rumah. Jadi di Jakarta banyak Bapak ya, istri yang kerja, suaminya ngobrol di warung kopi. Lalu dia pulang kerja, ditemukan gantung diri di pintu kamarnya dengan menggunakan sapu kakinya. Yang kos masih lihat dia bernapas di waktu puskesmas, nggak tertolong. Kondisi hari ini saya mengatakan ini memicu banyak hal. Lalu kita punya alasan Bapak Ibu, ya doa saja, ya baca firman saja.
Sejauh mana bisa merelevansikan itu dalam hidup kita, atau hanya sebuah alasan klise, atau hanya lip service supaya kita dipandang orang yang kuat dan mampu. Tapi faktanya ada, Bapak Ibu. Kalau kita baca tadi, ketika Haman melihat Mordekai, panas hati. Bahkan orang yang tadi cuma satu orang, dia menyasar kepada siapa? Semua orang Yahudi, Bapak Ibu. Ini kan gak make sense. Coba kita baca dalam pasal 3, Bapak. Ayat 5 dikatakan, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panas hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepada kepalasuan Mordekai. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu seluruh kerajaan Ahasiweros. Keadaan bagi Mordekai tidak menguntungkan, keadaan bagi Yahudi tidak menguntungkan. Itulah yang kita lihat hari ini, di mana juga kekristenan sedang sepertinya ada hambatan demi hambatan. Tapi itulah kehidupan yang harus kita selesaikan. Sahabat saya, kita tidak sendiri. Tuhan beserta dengan kita. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang kita akan ambil? Kita akan buat jika keadaan tidak menguntungkan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, baca dan cermati dengan baik dan dengan benar situasi yang benar-benar terjadi. Bukan berita hoax, bukan berita yang palsu, bukan berita apa, tapi benar-benar lihat dengan cermat apa yang sedang terjadi dengan apa yang kita rasakan. Nah, seringkali kita ini hanya dengar kata orang, dengan lihat pengamat mengatakan. Di dalam bacaan kita, Bapak Ibu ya, itu kalau kita lihat di dalam, padahal saya minta Bapak Ibu untuk membaca ya di dalam kitab Esdra 1-9, kan cerita yang menarik, Bapak Ibu ya. Nah, saya katakan kitab Esdra ini satu kitab yang tidak pernah ada kata Tuhan. Ya, Tuhan Allah Yahweh tidak pernah ada. Tapi simbol-simbol daripada Tuhan ada di situ, Bapak Ibu. Nah, coba lihat pasal 2 ayat yang ke-19. Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Ya. Jadi yang pertama ini saya mau katakan, ternyata Mordekai itu tahu betul kondisi keadaan yang sedang terjadi. Dan ini Bapak Ibu yang mesti kita juga harus miliki. Tahu situasi, tahu kondisi yang sedang terjadi. Jangan hanya perasaannya atau cuma hanya feeling saja. Kadang-kadang feeling bertentangan dengan kebenaran. Loh Pak, kan katanya beriman, betul beriman, tapi saya mengatakan iman itu tidak serta-merta harus indah itu, Bapak Ibu. Bahkan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 3 katakan ini, biarlah iman itu bertumbuh sesuai dengan kapasitas iman yang kita punya, dan ketika kita meningkatkan itu, maka kita diberi satu kemampuan oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam kitab Amsal, ada perkataan yang namanya hikmah. Ya, dalam bahasa Arabnya adalah hikmah, pengertian yang datang dari Roh untuk menimbang. Jadi ketika kita membaca, mencermati dengan baik dan benar, maka itulah yang akan kita terapkan dalam hidup kita.
Jangan kita terpengaruh oleh keadaan yang tidak pasti ini. Makanya saya katakan, ketika kita membaca, mencermati, mari kita masukkan di dalam koridor firman Allah. Apa koridor Bapak Ibu? Orang yang berharap kepada Tuhan akan diperbarui kekuatannya. Dia akan naik tinggi, terbang tinggi seperti burung raja bali. Memang mungkin itu fakta yang terjadi Bapak Ibu. Tetapi ketika kita ini mencermati dengan baik keadaan yang ada dan kita memilih dengan baik, maka ada satu kekuatan dari batu untuk satu hikmat pengetahuan bijaksana yang kita pasti dapat daripada Tuhan. Saya katakan ini kondisi yang umum yang hari-hari kita alami Bapak. Makanya selalu kalau begini, kalau ada penjahat, entah itu begal, entah itu pencurian dengan pemberatan, lalu apa yang kita akan lihat? Apa yang kita analisa dari mereka? Coba. Apa? Bapak sekali apa kalau ada orang jahat di jalan, kalau ada pencuri, ada copet, kira-kira bahasa apa yang kita akan keluarkan? Apa kira-kira? Halo? Hah? Ya itu umum kan? Padahal belum tentu itu Bapak Ibu. Belum tentu ekonomi. Ada orang yang suka mencuri. Kayak Kanjeng. Si Kanjeng amat nakal, suka mencuri timun. Ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Mencuri bukan karena dia kepepet, karena memang apa? Habitnya dia. Makanya apa yang ada di sekitar kita itu belum tentu sebuah kebenaran. Maka mesti kita cermati. Kenapa kita bisa begitu? Makanya apa? Saya katakan ada satu compassion. Kita tahu. Makanya kita ini bukan orang kebanyakan Bapak Ibu. Kita ini oleh Tuhan sudah dipisahkan. Bukan berarti kita punya kampung sendiri, kita punya meja makan sendiri. Tidak, tetap dengan mereka. Tetapi hatinya yang kami pisahkan apa? Hati yang Tuhan kasih adalah hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Ternyata Mordekai punya. Tak menghadapi hari Bapak, makanya perlu namanya roh hikmat dan wahyu. Dari mana muncul? Membaca firman, bersekutu dengan firman, tidak ada kata lain. Amin. Amin. Saya katakan kondisi yang ada di bangsa kita bukan akan tambah baik. Pak, jangan nakut-nakutin Pak. Lu sudah begini, mau apa Bapak Ibu? Masif ini Bapak Ibu, ini rombongan Bapak Ibu ya. Ini cuma yang nampak, kan cuma ini aja. Para pelaku di bawah tuh, sudah luar biasa. Kalau kita pernah dengar kata pencucian uang itu sudah lama. Masa ada tiba-tiba ada pemuda yang nggak bisa apa-apa, bisa naik punya ibunya itu apa? Uang itu cuci, bukan cuci di laut dari Bapak Ibu. Tapi benar-benar mereka itu dikasih kepercayaan dari apa? Hasil uang-uang kejahatan. Nah ini kondisi yang mesti dikasih kami. Itu baca, cermati dengan baik, ya situasi terjadi. Karena apa? Di sana kita punya yang namanya hikmat, wahyu, kebijaksanaan, dan kita bisa memutuskan dengan apa sekalipun kondisinya tidak baik. Bagi Haman ini pertaruhan Bapak Ibu. Kalau dia ngomong kata dia kan begitu, jangan kira kamu di situ dekat dengan raja kamu nggak bisa mati.
Dia punya iman yang luar biasa. Ya, saya katakan gini, hari-hari ini, ya, kita perlu hikmat untuk segala sesuatu. Gak bisa kita pakai cara kita, pola kita, gak bisa. Ayo kita minta tuntunan Tuhan, ya, dan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, perlu yang namanya tuntunan Tuhan. Dan ternyata Mordekai punya itu. Yang kedua yang bisa kita pelajari, ajak orang lain yang punya kompetensi dengan mengabaikan ancaman dan ketakutan yang timbul. Yang kedua ini penting, ajak orang lain yang punya kompetensi, punya kemampuan, punya keahlian, punya kebisaan. Itu yang mesti kita. Apa istimewanya dengan hal itu? Nah, ketika dia mendapatkan sesuatu, maka apa dia ngomong sama Esther, si ratu daripada Ahasiweros. Dia gandeng Esther. Dia tahu kalau dia ngomong sama suaminya, sama sang raja, pasti ada sesuatu. Makanya ini baik sekali, Bapak. Hari-hari kita mesti mengajak orang-orang yang punya kompetensi. Ya, jangan fokus sama orang yang apa? Pesimis, ada pengharapan. Jangan kumpul. Sekalipun itu kondisi yang kita alami hari-hari ini, banyak mereka yang kumpul-kumpul hanya untuk melepas lelah jiwanya, mengalami hal yang sama. Tapi ingat, ketika Daud berkumpul dengan orang-orang yang sama keadaannya, di sana ditemukan potensi, ditemukan 3 triwira yang menjadi pasukan yang menyokong Daud tiap kali dalam peperangan. Makanya bukan teman gosip, Bapak Ibu, teman untuk saling membantu, saling menyokong, saling mendoakan, saling mengingatkan. Nah, ini penyakit. Hari ini banyak orang yang sombong. Tahu sombongnya di mana? Di mana sombongnya? Ketika ada kesan ditegur, dia marah. Ini terbukti, Bapak. Hari ini coba lihat orang yang melanggar lalu lintas, salah apa benar? Ditegur? Jangan-jangan kita pelakunya. Benar? Hari-hari ini begitu, Bapak Ibu. Orang tuh sombong, banyak sombong. Bahkan apa, orang miskin pun sombong hari ini, Bapak Ibu. Maka kita perlu orang-orang yang punya kompetensi. Kalau kita mau usaha hari ini, ayo kita cari orang-orang yang punya kapasitas untuk memasarkan apa yang mesti kita pasarkan. Hari semoga kita hari ini tidak bisa hidup sendiri. Tapi yang tadi itu komunitasnya harus sehat, saling menolong, saling membantu, saling seperti pekerjaan mula-mula. Itulah yang memberi pada kita kekuatan, semangat untuk menghadapi situasi. Masa kita mau demo? Gak mungkin kan? Ya, karena kenaikan BBM di Bekasi, maka jemaat gereja BKI Emmanuel Bekasi, ayo kita bunuh diri, ayo kita demo. Kemana? Hari diperlukan satu ikatan keluarga. Ayo, hari bukan semakin baik, dan iblis berusaha untuk
kitab Ester ini kayaknya cuma cerita gitu ya, tapi ketika saya pelajari, waduh, ini luar biasa. Haman nggak bisa bekerja sendiri, dia perlu apa? Orang yang punya kapasitas, orang yang punya kuasa. Tapi bukan untuk bargain Bapak Ibu, untuk kepentingan rakyatnya, untuk kepentingan bangsanya. Ini bukan untuk kepentingan Mordekai, tidak. Makanya kita mesti punya hati yang rendah hati untuk orang lain, untuk ngajak nih kakak. Ya apalagi di kota besar, di kota metropolitan, nggak mungkin merasa aku punya. Hari apa itu saya bilang, hari Senin 2 minggu yang lalu, saya diajak teman Bapak Ibu, ayo kita ngobrol-ngobrol. Ngobrol apa Pak? Ya biasalah tentang pelayanan. Oke, gak usah pelayan, gak pernah nolak. Ayo kita runding, kita ngobrol. Udah, kami datang ke tempatnya yang bagus, makanannya haujat senjiping, enak banget Bapak Ibu ya. Saya buat kemarin ada satu menu ya, itu talas ya, talas potong babi, dipotong kotak-kotak itu, potong dadu, kemudian saya pesan nasi, aku udah pesan talas ini yang istimewa, ini ada di MKG Bapak. Ya. Ya, kami sebenarnya jujur kami nggak pernah ada di sekolah, nggak ada orang undang. Karena apa? Selain harganya mahal, kami nggak bisa nelan Bapak, ya, karena harganya mahal. Ya. Jadi saya waktu itu menikmati betul, ya. Ada kaki pendek, ada ikan macam-macam, ada ikan gori. Waktu saya lihat ada menu itu, wah ini hebat sekali. Ya jadi talas Bogor itu potong kotak-kotak, rasanya itu gimana ya, manis, ya manis, asin ya asin gitu ya. Pokoknya enak Bapak Ibu. Saya terus kan begitu. Lalu yang ngundang kami itu cerita panjang lebar, bukan untuk apa Pak? Untuk menunjukkan dirinya. Saya mengatakan, ngapain mengundang kita untuk cuma tahu kamu? Kadang bicara tentang gereja, tapi kau menunjukkan diri. Aku ikut ini, aku begini karena begini. Dulu kita sudah bisa kegerakan ini. Makanya Bapak Ibu, untuk kita ngajak orang itu perlu yang namanya kerendahan hati, saling menghamba. Halo, kok diam? Yang ada hari ini iblis sengaja apa? Untuk mengadakan perpecahan, perpisahan. Tapi Tuhan berkata, aku datang untuk memberi engkau damai sejahtera. Saya mengatakan kondisi akan semakin tidak baik, tapi haruslah kita yang menyikapi, bukan kondisi. Amin. Mordekai mengajak Ester untuk bersepakat, Yuk, hari ini kita mau mulai dari masing-masing kita, pribadi, keluarga, lalu kita kepada gereja Tuhan. Yang berikutnya apa kita kerjakan Bapak Ibu? Yang pertama, membaca, mencermati dengan baik dan benar dan situasi yang ada. Yang kedua, mengajak orang yang punya kompetensi. Yang ketiga, meminta belas kasih otoritas. Saya percaya kalau yang pertama ini sudah kita lakukan, yang kedua kita kerjakan, maka yang ketiga tidak susah. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini menarik untuk kita renungkan ya. Nih, pasal 7 ayat 3. Kakak ini ngomong ya, Mordekai dan Ester kaki ponakannya ya. Meskipun dia ratu, tapi kan itu keponakannya si Mordekai. Ya. Tolong sampai kepada raja. Lalu apa yang katakan oleh Ester? Ayat 3. Maka jawab Ester sang ratu,
raja, jikalau hamba mendapat belas kasih. Saya ulang ya, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas perintah hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Terus, karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dibinasakan. Jika seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri, tetapi malah petaka ini tidak ada talanya di antara bencana yang menimpa raja. Sebentar, saya akan tunjukkan satu lagi Bapak Ibu ya. Sebentar. Jadi begini Bapak Ibu, untuk menghadap seorang raja waktu itu tidak mudah. Kalau raja tidak memanggil, maka tidak ada seorang pun yang boleh datang. Pasti hukumannya adalah hukuman mati. Tetapi karena Esther ini punya keterikatan dengan sang raja, maka dia memberikan diri. Dengan apa? Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, ternyata Mordekai, Esther minta belas kasih kepada raja. Dan saya katakan, ketika Esther dan Mordekai sepakat rendahkan hati sama-sama, mereka mengadakan puasa 3 hari tidak makan tidak minum. Maka sekarang muncullah dalam bahasa Kristen adalah puasa Esther, 3 tidak makan. Aku beserta dayang-dayangku serta tanahku, aku akan berpuasa untuk menghadap kepada raja. Nah, mari kita hari ini juga minta belas kasih daripada Bapa, yang adalah Bapa segala Bapa, Allah segala Allah, untuk benar-benar melihat bahwa ini karya. Dan ketika Tuhan memberikan satu jawaban doa, maka apa? Kita lihat yang tadinya Mordekai disiapkan untuk diamankan Tuhan oleh orang yang bernama Haman. Haman sendirilah yang digantung di tiang itu, dan Mordekai diberi kedudukan yang tinggi oleh Ahasverus. Nah, kita lihat jalan hidup Ahasverus ini bukan hal yang mudah. Makanya kondisi diciptakan supaya melihat Tuhan. Satu perkataan Bapak ya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang sering kali kacau, penuh ketidakadilan, Tuhan tetap memegang kendali. Ingat, kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang sering kali kacau dan penuh ketidakadilan, Tuhan tetap pegang kendali. Yes, katakan apa? Amen. Ya. Nah, kitab Esther mengajarkan tentang kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan yang tidak terlihat, serta panggilan untuk berani mengambil risiko demi kebenaran. Yang paling akhir, Tuhan akan mengerjakan bagiannya jika kita telah mengerjakan bagian kita. Saya katakan, dunia akan semakin tidak baik. Ini Alkitab yang mengatakan. Ya, bahkan kalau kita lihat ya, kesukaran ini akan sampai kepada apa? Tai burung merpati itu punya harga, Bapak. Makanya kalau kita punya hikmat, punya bijaksana daripada Allah, kita bersekutu, bukan kita maksudnya, tapi saling menguatkan, saling menopang, Bapak. Ya, yang ketiga, mari kita minta kepada Tuhan yang punya integritas. Dan saya percaya kita akan memiliki kemenangan, dan kita akan seperti Mordekai
bisa begitu? Karena apa? Mentaati firman Allah. Yuk nanti di rumah baca ya, pasal 1 sampai pasal 10 ya. Bagaimana kisah perjalanan Mordekai, Esther, Israel, Raja Asiwar, dan akhir daripada seorang yang bernama Haman yang sudah membuat kamar. Ya, jadi yang kita hadapi hari ini belum apa-apa. Ini baru alur cerita dan ini belum ending. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Amin. Yuk kita mulai saja. Bisa berjalan pada waktu di hidupku di sini Pak Isi. Amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan
apa yang diisahkan dalam kitab Ester ini. Kita ingat perjalanan umat Israel ketika Tuhan tuntun keluar dari Mesir. Dan kalau kita lihat di peta, begitu dekatnya antara Mesir dan Israel, hanya seperjalanan jauhnya. Tapi mengapa Tuhan mengajak mereka berputar? Sehingga harus berjalan 40 tahun lamanya. Bukan Tuhan mau cari perkara, bukan Tuhan mau cari masalah dengan kita. Mereka tinggal sesaat melangkah tanah Kanaan dan selesai kisah hidup yang ada. Jadi mengapa Tuhan berkata, aku tidak mengajak engkau berputar oleh pada gurun, bertemu dengan orang-orang Amori, orang Amalek, mengalami begitu banyak tekanan, berjumpa dengan laut yang begitu dalam. Kenapa tidak bypass saja Tuhan? Dan ternyata mereka bersungguh-sungguh, mereka menggerutu. Generasi yang sebelumnya mereka banyak yang meninggal di tengah perjalanan. Tapi Yosua dan Kaleb dalam 2 periode 80 tahun menikmati tanah perjanjian. Bukan mudah bagi Yosua dan Kaleb. Bukan mudah perjalanan itu. Ternyata Musa pun tidak masuk tanah perjanjian. Dia hanya melihat sepemajau pemandangan mata kota yang begitu indah. Dan di Alkitab begitu banyak orang-orang yang kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya dan akhir daripada perjalanan hidupnya. Menjadi satu pelajaran sejarah dalam hidup kita. Mordekai dalam sebuah pengasingan, dalam sebuah penawanan yang begitu hebat. Dia tidak menyerah dengan keadaannya, mati sia-sia. Dia tahu ada tujuan Tuhan atas hidupnya. Keadaan begitu menghimpit, menekan hidupnya. Tapi dia punya Tuhan yang besar. Dia baca situasi dan mengintai dengan cermat apa yang sedang terjadi. Dan sesuatu terjadi. Setelah hikmat Tuhan bekerja dalam kehidupan daripada Mordekai. Dia membaca dengan jelas siapa musuhnya, bagaimana keadaan, dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Lalu dia menggandeng orang yang punya kapasitas, punya kemampuan untuk bertumbuh bersama-sama. Dan dia minta kepada sang raja belas kasih. Itulah gambaran orang-orang yang hari-hari minta kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kereta, jangan mengandalkan orang-orang yang kuat perkasa. Andalkan saja Tuhan atas hidupmu. Kami serahkan hidup ini dan tangan-Mu ya Tuhan. Masa depan kami ada di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ia dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjaga yang tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti dan waktu siang pada waktu malam. Tuhan akan menjagamu di setiap langkahmu. Jauhkan kami di segala malapetaka kecelakaan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Bahwa sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Engkau berkati persembahanmu ini agar semakin memperluas kerajaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian, Aku Diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna
Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Budi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan aktivitas keluarga dan kesehatan Bapak. Selanjutnya kita akan di minggu depan kita akan ada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel yang disertai oleh sekolah minggu. Kemudian kita akan kembali di ibadah doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai selesai yang bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah WBI setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai selesai, bertempat di lantai 2 Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kemudian setelah ibadah raya akan ada ibadah HIUT yang diadakan setiap hari Minggu jam 13.30, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kemudian setiap Jumat pertama kita akan mengadakan ibadah doa semalam suntuk yang dimana dibagi menjadi 2 sesi dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Kemudian akan dilanjutkan di sesi kedua yaitu dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi atau sampai selesai. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa hadir di ibadah doa semalam suntuk kita, karena nanti di sana kita akan berdoa baik dari negara, gereja dan lain sebagainya. Boleh naik? Bagi saudara yang rindu melayani, boleh untuk menghubungi ke saya atau ke Ibu Mary. Kemudian kita akan mengadakan cek kesehatan, yaitu nanti akan bertempat di bulan Agustus di minggu kedua. Dimohon untuk berpuasa terlebih dahulu dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Nanti kita akan mengeceknya di sebelum ibadah dimulai. Oke, itu saja pengumuman sepekan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan. Mari saudara katakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Sekali lagi, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haris, terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami telah menyelesaikan ibadah-Mu Tuhan, dan kami sudah merasakan hadirat-Mu berada di tengah-tengah kami ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman ya Tuhan. Kau berkati Bapak pergumulannya, aktivitasnya, kesehatannya ya Tuhan. Kau berkati keluarganya ya Tuhan, anak cucu mantunya ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara-Mu, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berkati ya Bapak agar bangsa-Mu ini Tuhan semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan, semakin
Engkau berkati pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk makanan dan minuman yang telah disediakan. Engkau berkati biarlah makanan dan minumannya Tuhan agar menjadi kekuatan kami. Sebentar lagi kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau menerima berkat daripada. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, biar Dia akan memimpin langkah hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, terima berkat Tuhan. Sekarang pulanglah dan bawa dengan iman berkat anugerah yang berlimpah-limpah datang daripada Bapa. Di dalam Anaknya yang Tuhan Yesus Kristus dan terus beri pada kita kekuatan, pembaharuan, pertolongan yang sempurna, memberkati pribadi lepas pribadi, kesehatan keluarga, pekerjaan kita, pelayanan kita aman terjaga oleh Tuhan mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita pulang dengan terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Amin. Selamat minggu. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.